belajar anak di rumah. Ini seperti diketahui bahwa kondisi pandemi ini banyak siswa, anak-anak kita belajar di rumah. Dan di rumah ini kadang-kadang membuat siswa menjadi bosan dan lain-lain, tidak semangat kembali. Nah, makanya hari ini kita tentang membangkitkan semangat belajar di rumah. Tapi sebelumnya kita akan melakukan dulu sedikit ice breaking. Ya. Kemudian kawan-kawan semua yang di Zoom, saya ingin lihat juga. Ini pemirsa di rumah juga, kita selalu sebelum kita mulai supaya tidak ada tegangan, kita melakukan ice breaking. Sederhana gini nih ya. Kalau ada kata aman, maka ikuti gerakan saya. Kalau nggak ada kata aman, maka jangan ikuti gerakan saya, gitu ya. Kata amat, kepalkan tangan. Kata amat, buka tangannya. Kemudian tutup dengan satu jari. Nah, bila ada yang melakukan yang tadi saya katakan, maka itu salah ya. Kita ulangin. Untuk kawan-kawan di Zoom, boleh ikut saya. Ulangi. Kata amat, pegang tangannya, ya. Kemudian buka tangannya. Itu salah ya. Jadi ikuti itu. Jadi kata amat genggam, kata amat buka tangannya, kata amat buka tangannya. Kemudian tunjuknya tidak ada ya, tapi salah. Oke, kita main kedua kali, breaking lagi gini. Hitung berapa, kalau ada nyamuk kita pukul kan ya, pukul. Ada nyamuk kita pukul. Maka kalau tandanya berapa kata menunjukkan nyamuk itu dipukul. Ya, contoh sederhana. Berapa banyak nyamuk yang dipukul? Ulangi ya. Nah, nanti cluenya adalah berapa jumlah kata yang nyamuk saya pukul. Oke. Jadi lihat ya, tepuk tangan saya, misalnya, ya. Lagi cluenya adalah berapa jumlah kata tepukan yang nyamuk ini ya. Lagi berapa nih? Berapa nyamuk yang saya pukul? Berapa nyamuk yang saya pukul? Lagi ya, lagi ini. Jadi hitung berapa jumlah kata nyamuk yang saya pukul. Di akhirnya ya, di akhir berapa jumlah kata nyamuk yang saya pukul. Lagi ya. Ini. Berapa jumlah nyamuk yang saya pukul? 4. Berapa jumlah nyamuk yang saya pukul? 6. Oh, no. Berapa kan kata, jumlah kata. Tadi gitu. Oke, itu sedikit. Kita akan mulai make hari ini. Ya. Oke, kita akan mulai materi hari ini tentang membangkitkan semangat belajar anak di rumah. Sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya, karena kalau tidak kenal maka kita kenalan dulu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, kalau tidak kenal ya kita kenalan dulu. Pemirsa di rumah, nama saya adalah Mas Entrizen. Saya seorang terapis trauma healing maupun terapis narkoba, terapis di KPPAD maupun terapis di klinik rumah sensasi maupun terapi di rumah terapis narkoba. Jadi seorang terapis, seorang trainer juga, seorang coach dan lain-lain gitu ya. Juga saya juga hostnya FTP gitu. Jadi kita akan mulai materi kita hari ini. Pertama sebelum kita mulai, selalu yang bersiap dengan bergembira dalam menghadapi materi ini. Jadi bergembira dan antusias apabila katanya mungkin kita merespon dan partisipasi maupun fokus maupun main dan lain-lain ya. Nah, relax, fun
Dan senyum dulu ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang membangkitkan semangat belajar anak di rumah. Di rumah ya bisa dia secara online maupun offline. Jadi online berarti dia ada menghadapi pembelajaran dari gurunya ya, baik via TV maupun via HP atau laptopnya, aplikasi gitu. Tapi nanti untuk diketahui untuk pemirsa di rumah, anak-anak SD SMP nanti bisa belajar di rumah melalui TV. TV akan meload anak SD, SMP, DP-nya setelah 1 jam SD maka dilanjut oleh SMP. Jadi bisa belajar di TV gitu kan, tidak pakai kuota. Aplikasi pakai kuota ya kan, dipakai menggunakan kuota. Jadi nanti bisa belajar dengan TV. Oke, kita lanjut lagi nih materi kita hari ini. Apa sih yang membuat siswa anak-anak kita malas belajar ya, baik secara online maupun dia belajar baca buku dan lain. Ini beberapa hal yang saya kutip di materi hari ini. Pertama adalah kalau kita online mungkin tidak ada kuota ya, jadi ada gimana mau belajar ya, kita nggak bisa belajar karena tidak punya kuota misalnya, atau tidak punya HP malah. Jika hari ini soalnya punya HP semuanya. Jadi tidak bisa, malas karena ya sinyalnya tidak bagus. Kecuali kita nonton di TV itu mungkin sinyalnya lebih bagus ya. Kemudian bisa jadi mereka malas belajar juga cara mengajar guru yang membosankan. Jadi sangat bosan cara guru yang mengajar secara online. Karena kalau di rumah bahkan bisa jadi orang tuanya pun mengajar pun tidak menyenangkan ya kan. Dan belum menemukan cara belajar yang tepat. Gimana sih cara belajar yang tepat bagi anak-anak kita? Jadi anak-anak yang umurnya SD atau PAUD dan lain mungkin lebih banyak bermainnya dibanding dengan anak-anak yang SMP dan SMA. Karena masing-masing pasti beda. Ada anak-anak yang lebih senang baca buku. Ada anak-anak yang senang dia tidak baca buku tapi mendengarkan. Ada anak-anak karena tipe manusia itu ada 3 tipe, tipe visualisasi, tipe visual, tipe auditory maupun tipe kinestetik. Masing-masing tipe itu berbeda cara belajarnya. Jadi kalau tipe visual ya mungkin dia bisa senang baca, melihat. Tapi kalau tipe anak-anak yang auditory dia lebih suka mendengar. Kalau udah menghafal pun dia banyak mengucapkan kata-kata. Dia belajar sambil dia mengucapkan kata-kata. Itu tipe anak yang auditory. Nah, kalau tipe anak kinetik biasanya dia melakukan gerakin, menulis, mengasih warna tulisannya, itu anak-anak tipe kinetik. Dia lebih enjoy belajar cara begitu. Kemudian bisa jadi dia malas belajar karena belum ada role model. Siapa sih contoh dia hebat, tokoh-tokoh gitu sebagai role model dia. Anak-anak ini belum ada. Kalau punya role modelnya, oh saya seperti role model saya Habibie yang kutu buku. Nah, bisa jadi dengan role model Habibie ini membuat anak ini lebih semangat dalam belajar. Jadi bikinlah orang tua bantu dia bagaimana mempunyai role model. Nah, role model paling dekat adalah orang tua. Ya, role model paling dekat adalah orang tua. Bagaimana kita ingin anak-anak kita semangat dalam belajar? Kenyataannya mama dan papanya tidak pernah mau baca buku gitu kan ya. Kita didik anak kita ya dekat dengan buku gitu. Dan orang tuanya tidak pernah baca buku dan lain-lain. Orang tuanya lebih senang chattingan, ya kan, Facebookan gitu. Jadi anak pun tidak punya role model dalam hal belajar gitu ya. Nah, tadi nih, selanjutnya lingkungan tidak mendukung. Tapi ya dalam rumahnya, apakah adik, kakaknya, mama papanya, kemudian neneknya dan lain tidak mendukung proses dalam belajar ini. Sehingga anak pun jadi ya, tidak termotivasi untuk belajar ya. Kemudian anak ini juga malas belajar karena tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tidak mempunyai tujuan. Maksud sini adalah dan belajar pasti ini target dong. Kalau di sekolah apa targetnya? Nilai yang tinggi. Nah, anak-anak yang belajar antusias apabila dia mempunyai target pelajaran ini dapat hasilnya apa?
Maka berapa nih nilainya? Kalau ada pelajaran berarti dia menilai 100 misalnya atau 10 atau nilai 100. Nah, dia belajar harus punya target nilai. Dengan ada punya target nilai yang jelas, maka anak ini lebih antusias dalam belajar. Jadi tetapkan dulu tujuan dalam kita belajar. Berapa sih kita belajar? Sehingga dengan target yang jelas ini membuat kita lebih mudah dan lebih semangat dalam belajar. Akhir ini yang paling penting nih menurut saya adalah banyak anak-anak yang memiliki mental block. Apa sih mental block? Kita bahas. Mental block seperti apa sih mental block? Mental block dia tidak pede dalam pelajaran. Tidak percaya diri dengan misalnya matematika, atau IPA, fisika. Tidak pede banget tuh. Jadi dia malas belajar kalau dia tidak suka, tidak menyenangin, kurang minat. Itu ada mental block dalam pikiran dia kan. Bila siswa tidak suka dengan tidak minat, sukai pelajaran itu, makanya itu membuat malas belajar. Dan ada juga anak-anak siswa ini, anak kita tidak menyukai proses gurunya. Sehingga guru pun membuat dia pun malas, apa ini, e-learning. Nah, jadi kemarah. Sehingga dia pun tidak malas dalam hal belajar. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang mental block. Mental block ini ya orang tua harus bagaimana mengatur mental block anaknya ini. Sisi kita akan bahas tentang ini nih, mengatur mental block anak kita gitu ya. Kita bahas tentang mental block. Apa sih mental block? Mental block sederhananya adalah keyakinan yang salah. Apa? Keyakinan yang salah. Misalnya, saya nggak mungkin bisa matematika nilai 100. Ya kan? Karena kalau di awal dia menyatakan hal itu, maka dia sulit untuk mendapat nilai 100. Mental block ini berada di pikiran bawah sadar. Biasanya dan berada di otak kanan. Ya. Kalau ngomong gelombang otak, ada 4 ya, gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nah, pikiran bawah sadar itu masuk di gelombang theta. Di mana cara masuknya? Cara masuk adalah pikiran bawah sadar kita ini dari pikiran sadar yang kita ucapkan lakukan berulang-ulang kali, maka itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita kekuatannya 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Jadi pikiran bawah sadar kekuatannya 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Apabila sudah masuk di pikiran bawah sadar, maka itu menjadi penjara mental atau kita sebut mental block. Mental block inilah mensabotase apapun niat kita yang baik. Bisa sabotase karena dia lebih besar nilainya. Kenapa? 9 kali lipat dibanding itu. Dan bagaimana sih cara orang tua membuang semua mental block terhadap anaknya ini? Ya, tadi kadang-kadang gimana mengubah perilaku, sehingga kadang-kadang kebiasaan anaknya ini sulit diubah oleh orang tuanya, sangat susah. Kenapa? Kekuatannya 9 kali lipat dibanding pikiran sadar, kan? Pikiran sadar hanya 10%, pikiran bawah sadar kurang lebih 90%. Tapi apabila kita gunakan kekuatan bawah sadar ini dengan positif, maka anak ini pasti luar biasa. Karena hafalan itu juga berada di pikiran bawah sadar. Karena otak ini luar biasa sekali. Oke. Pertanyaan, bagaimana nih kondisi anak ini supaya kita perlu masuk bawah sadar? Jadi bawah sadar masuk melalui sugesti yang berulang-ulang. Kalau kita pribadi mungkin itu namanya autosugesti kan. Tapi anak kita maka kita melakukannya mensugesti dia berulang-ulang supaya kita tanam anak ini seperti kita inginkan. Dia semangat belajar, suka baca buku, kemudian semua hal yang positif kita tanamkan di pikiran anak kita. Kapan waktu yang tepat untuk menghipnoprana atau menghipnosis gitu kan? Nah, hipnoprana tuh karena saya ada konten hipnoprana. Apa sih hipnoprana itu? Sebelum kita masuk sesi yang kapan waktu ya kan? Hipnoprana ada 2 ilmuwan, ada hipnoterapi dan pranaterapi. 2 ilmu itu hipnoterapi dan pranaterapi. Kalau hipnoterapi adalah masuk ke pikiran bawah sadar melalui sugesti. Jadi pemahaman yang lama kita ubah menjadi pemahaman baru. Dulu dia takut, bla 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 bla, akhirnya dia berani, kan? Bukan berani kalau takutnya
ular, bukan jadi berani dengan ular juga. Takut tuh cuma dia bebannya dia megang ular pula kan, takut itu alamnya, tapi bukan takut yang berlebihan di sini. Dan sampai dia pun jadi berani pegang ular, salah juga, ya kan? Jadi bagaimana ketakutan yang berlebihan ini dikurangi, gitu ya, dan dia lebih mengerti. Dan sampai ketakutan itu berlebihan, membuat dia tidak pede, tidak bisa diri dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu hipnoterapis. Dan prana adalah energi. Energi seperti ya hari ini Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya di rumah kita lebih semangat misalnya. Nah, semangat itu juga merupakan energi kita, gitu kan ya. Antusias dalam belajar itu merupakan energi juga. Bagaimana energi kita lebih baik? Nah, tapi pakai energi. Nanti Bapak Ibu semua di rumah akan sadarkan bagaimana anak ini kita guna energi kita. Energi itu ada di tubuh kita. Namanya aura ya. Aura kita ini tubuh kita ada dua tubuh, tubuh fisik dan tubuh cahaya. Nah, tubuh cahaya itu adalah energi. Nah, sugesti yang baik untuk anak, kapan kita melakukan sugesti dan energi pada anak itu? Maka pertama saat kita mengajak anak kita berdoa. Saat kita berdoa itu kondisi kita rileks. Nah, kondisi kita pun aura kita ini lebih baik. Lebih karena mendekat pada Tuhan, pikiran kita baik, rasa kita baik, maka energi kita baik. Jadi energi pun menyangkut di pikiran kita. Kalau pikiran kita emosional misalnya, perasaan kita tidak nyaman, energi kita baik, jelek. Ya, jadi tergantung pikiran dan perasaan. Energi itu mengikuti alur pikiran dan perasaan. Kalau pikiran perasaannya positif, maka energi itu positif. Tapi alur perasaan negatif, pikiran yang negatif, maka energi kita negatif. Energi itu berbahaya kalau kita negatif, karena kita tidak sulit berhubungan dengan orang lain. Ini biasanya orang tahu kita melalui energi, gitu kan. Nah, itu adalah energi. Kalau anak kita suka mimpi-mimpi yang buruk, atau kita sendiri yang suka mimpi-mimpi yang jelek, berarti aura kita jelek sampai bagus. Jadi mimpi yang buruk itu merupakan aura kita pasti tidak bagus gitu. Nah, bagus itu biasanya kita tidur dengan nyenyak tanpa mimpi, berada di delta. Kalau delta itu mimpi, tanpa mimpi maka bangunnya kita lebih segar. Kalau banyak mimpi biasanya kita ya kita masih belum di delta, masih di theta gitu kan ya. Tapi kalau mimpi buruk maka menandakan aura kita lagi tidak bagus, kurang bagus. Jadi lakukan sugesti kita ke anak berdoa, jadi relaksasi, nyaman gitu kan. Nah, sugesti lebih baik pada anak kita. Ya, kata dengan anak nama kita misalnya Adi, mulai hari ini, ya kata mulai hari ini, pasti lebih semangat belajar nilainya bla bla. Ya, kasih apapun yang kita inginkan sampaikan pada saat kita ajak anak itu berdoa. Doa kita macam-macam kan ya. Nah, doa itu disampaikan, nah saat itu dia lebih mudah menerima. Pikiran bawah sadar tuh, ya, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar ya. Dia akan nembus bawah sadar apabila ada otoritas dari gerakan. Otoritas dan repetisi. Kalau repetisi berulang-ulang, masa tentu bawah sadar. Siapa yang mengatakan? Nah, kalau ada orang tua mengatakan pada anak, biasanya langsung tembus bawah sadar. Karena ada nilai otoritas, tidak ada nilai otoritas. Jadi boleh nembus, maka kita sering doa bicara lagi pada anak, berulang-ulang lagi berulang. Pengulangan itu akan nempel di pikiran bawah sadarnya. Jadi menempel di pikiran bawah sadar berarti melakukan pengulangan juga. Lagi yang mengatakan ini orang tua. Jangan sampai orang tua menyampaikan kata-kata yang negatif. Nah, itu menjadi pribadi dia negatif nantinya. Kemudian saat anak itu bermain, lagi dia bingung senang banget gitu kan, lagi senang sekali. Maka saat itu orang tua pun boleh memberikan sugesti yang positif, sugesti yang baik dan benar kepada anaknya. Gitu kan, ya. Bilang, wah anak saya ini pintar, jago, nanti bla bla hal yang baik. Puji dia dengan yang baik-baik dan bagus-bagus gitu kan ya. Jika kita semangat belajar ini ya, wah karena kamu pandai bermain ya, semangat belajarmu tinggi, suka dengan segala macam pelajaran dan lain-lain. Nah, bermain itu pikiran bawah sadar lebih terbuka gitu ya. Saat bermain, silakan orang tua untuk memberikan sugesti yang baik kepada anaknya. Kemudian bisa juga saat makan, anak lagi makan gitu kan ya. Nah, ini pun orang tua boleh memberi sugesti positif dengan bahasa seharian kita gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh anak kita. Nah, kamu sekarang makannya banyak.
kamu suka sayuran kok, supaya anak kita senang sayur. Dan sampai anak kita tidak senang sayur, pergi makan. Karena saya seorang terapis, banyak saya temuin klien saya, anaknya tidak suka makan gitu ya, sukanya minum susu. Banyak kejadian klien saya itu anaknya nggak senang makan, sukanya minum susu. Pada umurnya saya udah makan, udah 5 tahun, 7 tahun, udah ya ada yang udah besar gitu masih senang susu. Padahal kalau bagusnya ya maksimal 3 tahun lah ya, 3 tahun, 4 tahun udah berubah makan, 4 tahun 5 tahun masih suka susu namanya. Harusnya dia makan nasi dan lain-lain kan ya. Nah, jadi gunakan sugesti, ada makan gitu, senang makan gitu ya, untuk boleh kamu senang makan sekarang ini. Atau lagi minum susu kan, minum susu ya, berilah bahasa itu masih kecil kan, masih bayi, karena sugesti boleh, masih bayi pun boleh. Kalau dihamil banyak sugesti kan apa? Dihamil boleh kita pakai kode gitu kan, ayat suci Al-Quran, banyak didengarkan, merotal gitu, musik Mozart, itu pun membuat anak ada rekaman menembus di pikiran anak ini, nempel deh, masuk juga di pikiran bawah sadarnya. Jadi saat makan pun silakan orang tua memberikan sugesti lebih baik, termasuk bagaimana anak ini semangat dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Jelas kita hari ini di rumah, beda semangat bahwa belajar di rumah pun sama dampaknya untuk masa depan dia, gitu kan ya. Kemudian saat kita makan, saat dia belajar ini pun boleh memberikan sugesti yang baik ya pada anak. Saat belajar, dia senang belajar apapun, maka berikan sugesti pada anak-anak hal-hal yang positif. Kemudian saat kita mendiamkan anak menangis. Mendiamkan anak menangis ini pun bikin bawah sadar terbuka. Bagaimana mendiamkan anak yang menangis? Banyak orang yang sulit, kadang-kadang anak menangis sulit didiamkan, apalagi nangis di mall, minta sesuatu kan, pokoknya cara termudah untuk mengalihkan perhatian tidak menangis lagi adalah dia melihat ke atas gitu tuh, alhamdulillah, dengan cara mengalihkan perhatian dia, apalagi sedang perhatian melihat ke atas, dan melihat ke atas itu membuat anak akan cenderung lebih cepat berhenti nangisnya. Nah, ubahlah menangis itu dengan mengalihkan perhatiannya, alihkan perhatian, pandangan dialihkan gitu. Dengan mengalihkan perhatian ini membuat anaknya cepat berhenti menangis. Menangis pun ya boleh dibelai itu sambil memberi sugesti kebaikan. Jangan dimarahin. Nah, kebiasaan kita adalah orang tua, anak menangis, bentak-bentak, dia buang, jangan gitu, jangan nangis lah. Nah, anak ini ingat, saat kita memberi marahan kepada dia akan kembali marah. Bukan pada kita juga, pada orang lain pun dia kembali marah. Karena dia mencontoh orang tuanya, contoh yang marah. Karena anak itulah rekaman daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya. Jadi anak bukan rekaman apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang dirasakan, direkamnya itu. Jadi hati-hati orang tua dalam mengekspresikan perilaku atau kondisi, kata-kata yang kasar dan lain-lain. Itu menjadi rekaman bagi anak kita sendiri gitu. Kemudian bagaimana tepat untuk kita menghipnosis, menupar anak dan nempel bawah sadarnya. Yang keenam adalah kita menggendong anak kita. Mungkin ngantuk anaknya, gendong gitu kan ya. Nah, sambil gendong atau gendong bawa main-main kemana, sambil kita memberikan sugesti gitu yang baik dan benar. Nah, anak sambil digendong pun kondisinya relax. Relax ini yang membuat anak itu mudah masuk bawah sadar. Karena pikiran yang tegang itu tidak mudah masuk bagian bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar terbuka apabila kondisi kita relax, kondisi kita nyaman sekali, maka itu mudah masuk di bawah sadar kita. Kemudian yang ke-7 adalah anak menggambar atau bermain menggambar. Nah, ini pun pikiran bawah sadarnya terbuka gitu ya, open mind terbuka gitu. Nah, silakan orang tua untuk memberikan ini kata sugesti, perkataan positif, terutama tadi materi kita memberikan sebagai semangat dia lebih belajar, karena pintu gerbang sukses itu dimulai dari belajar. Ya. Itu gerbang sukses melalui pembelajaran kita. Tanpa kita belajar,
nggak mungkin bisa sukses gitu. Belajar bisa melalui buku, pengalaman kita, lingkungan kita, sekolah kita, kita belajar ya. Kemudian saat anak sebelum tidur, kenapa disebut anak tidur? Tidur itu bisa masuk ke bawah sadarnya. Tadi saya katakan gelombang otak ada 4, ada beta, alfa itu dengar musik itu, atau kondisi kita di alfa, kemudian di theta. Nah, habis theta delta itu tidur. Berarti pas dia mau tidur, sebelum tidur, kondisi dia theta. Nah, gelombang theta inilah kesempatan orang tua untuk memberikan sugesti, rajin, anak kita disiplin, suka belajar, suka dengan gurunya semuanya, teman bla 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 dan lain-lainnya. Nah, kalau anak kita tertidur nih, nah, silakan bangunkan anak dulu. Dan udah ada bangun, nah kita sugestikan. Karena saat dibangun itu pun ada ini. Itu pun masih di bawah theta. Jadi setelah delta, bangunkan dan dia jadi theta kan. Nah, itu pun boleh. Bangunkan dulu. Bersulit. Kayaknya malam ini belum kita sugesti. Maka silakan bangunkan sebentar. Sambil matanya merem-merem gitu. Nah, aku kasih sugesti kan ya. Nah, atau anak setelah bangun tidur, nah silakan kasih sugesti. Ya, sekarang dulu saat dia bangun, baru bangun tidur. Ya. Kemudian bisa juga kita memberikan sugesti pola baik anak ini melalui nyanyian, nyanyi ke ubah-ubah yang maksudnya tujuannya itu bahasa positif. Dengan nyanyian ini pun membuatkan rileks, nyaman gitu. Apalagi anak kita suka menyanyi. Nah, itulah kesempatan kita memberikan kata-kata sugesti. Sama saat kita anak kita misalnya mama tolong dong dibawa lah kan ya, misalnya lukisan dia, tolong lukisan saya atau nilai saya. Nah, orang tuanya asik mencetingnya, kan? Padahal saat anak meminta bantuan pada orang tuanya, maka disitulah nama the golden moment, tempatan emas untuk memberikan sugesti. Jadi jangan abaikan apabila anak saat itu dekat atau memanggil kita, minta susu, kan? Susunya susu ini ya, kaleng gitu kan ya, dot, karena kita nggak dot, bikinnya nah kita bapak nggak dengar, asik nanti chattingan dan HP gitu, salah kan? Itu padahal saat anak membutuhkan kita, maka dikira nama the golden moment, tempatan emas kita untuk memberikan hal yang baik bagi anak kita. Supaya anak kita berubah jadi yang biasa dulu menjadi baik dengan melalui kata-kata yang kita keluarkan yang baik. Kemudian, nah ini ibu-ibu zaman sekarang ini udah sedikit sekali untuk mendongengkan anaknya. Zaman-zaman dulu orang tua kita mau tidur itu suka dongengan gitu kan, atau dibaca buku gitu. Nah, itu orang tua sekarang cobalah sebelum tidur ya didongeng, anak itu tahu kesempatan belajar dongeng dengan cita-cita yang baik. Atau tidak dongeng pun boleh kita tontonkan video-video, misalnya video-video yang betul-betul pahlawan keagamaan kita, yang betul-betul itu nilai-nilai positif. Banyak anak kita juga yang udah yang sekolah gitu, belajar ini suka melihat YouTube misalnya ya. SMP udah yang TK aja suka YouTube kan, tapi tolong disaring gitu ya. Boleh, jangan dilarang. Abdi disaring juga masa durasi waktunya gitu. Jadi boleh anak-anak kita nonton YouTube boleh aja, main game pun boleh aja, tapi ada durasi waktunya. Kan? Kemudian dipilih game mana yang baik, apa yang layak ditonton. Itu tanggung jawab orang tua. Ingat, jangan sampai jadi kesalahan orang tua gara-gara dia nonton yang tidak benar. Sama kemarin saya ada lihat, ini kan lagi ini apa nama TikTok ya, TikTok. Nah, setelah ada nama sindrom TikTok, betul nggak? Kenapa dia begitu sindrom TikTok? Karena otaknya selalu dia TikTok, gini, akhirnya dia tanpa sadar dia main gerak sendiri. Refleksi. Karena otak di bawah sadarnya udah masuk bawah sadar, karena berulang kan, udah main bawah, akhirnya masuk nembus bawah sadar dia. Akhirnya dia pun sindrom TikTok.
ada sindrom game, marah-marah. Nah, belum sindrom, ini ada berulang nonton itu terus melakukan hal yang sama, lama-lama seolah jadi setengah gila, gitu kan? Kenapa? Gitu kan? Karena kita kamu. Biasanya kita kalau materi pelatihan saya guild parenting itu kita menunjukkan video-video gitu kan ya, yang lebih semangat. Jadi itulah, silakan Bapak Ibu di rumah atau teman-teman semua yang di Zoom dan lain-lain, gunakan waktu yang golden moment di mana kesempatan orang tua memberikan sugesti atau kata-kata yang baik, bijak, memberikan semangat pada anak-anak kita. Dan kita orang tua juga sebagai menterapi orang tua anak-anak kita. Kita mampu kok menterapi. Dulu orang tua kita tuh jago menterapi anak-anaknya, yang anak-anak lebih hebat. Karena orang tua dulu bukan beda sekarang, sekarang tuh banyak juga peduli, tapi lebih banyak dulunya pada HP kan ya. Dan ini hanya ini aja. Dan kali ini saya yakin orang tua Pontianak ya lebih peduli pada anak-anaknya ya, peduli.